kadang kalau kita lihat itu generation gap itu yang membuat, jadi penerimaan masing-masing generation terhadap perlakuan baru itu berbeda-beda. Nah, di tempat saya boleh dibilang generation gap itu bisa ada 4 generation gitu. Start from baby boomer sampai yang Gen Z gitu, yang sekarang sudah pada mulai masuk ini gitu. Jadi kan itu buat kita udah saving budget sekali. Saya sendiri home base-nya itu di Batam. Jadi sebelum pandemik itu saya sebulan itu bolak-balik Jakarta itu bisa 3-4 kali tuh. Tapi setelah pandemik itu most of the times itu saya di Batam nih. Tahun ini saya belum pernah terbang, jadi cost pesawatnya itu hemat banyak sekali. Tapi yang selalu problem sih itu ya meetingnya itu jadi online yang back to back. Ya mungkin setelah jam 8, jam 9, jam 9 lanjut. Wah. Dan kita buat satu prinsip ya, ketika work from home itu ada sebuah guideline yang harus kita punya. Salah satunya yang seperti tadi disebutkan nih, kadang-kadang work from home kita diskusi atau chat nih dengan peersnya kita itu reply-nya lama. Jadi saya minta itu sesuatu yang harus diperbaiki di budaya kerja kita. Karena kan kita semua work from home. Nggak mungkin saya menaikkan sesuatu tapi saya get reply another 2 hours. Jadi jobnya saya nggak jalan nih. Jadi konsepnya adalah kita tetap bekerja itu 8 ke 5. Tapi kalau kalian mau actual kerjanya dari kapan itu bebas. Coba 8 ke 5 itu saya minta respon time-nya itu tinggi. Dan juga sebisa mungkin kita ngatur meeting dan diskusi itu within jam kerja. Karena kita ya agak berbahaya juga dengan work from home ya. Kadang-kadang kita overburden-nya itu jauh. Karena saya takut juga timnya saya burn out dengan jam kerja yang terlalu over sampai malam ataupun sampai di weekend. Jadi kita coba atur nih disiplin di jam kerja bahwa kita kalau mau meeting, kalau mau diskusi, kalau mau chat sebisa mungkin within working hours tadi nih, 8 to 5 Monday to Friday. Kecuali emang ada something urgent yang kita perlu over sampai weekend ataupun kita perlu sampai agak malam. Jadi emang sih trennya itu harus diarahin seperti itu. Dan juga ada satu hal penting, perubahan aturan perusahaan tuh. Kita juga coba readjust balik nih, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan secara dari segi company. Ya tadi kayak aturan cuti ya. Aturan cuti sekarang udah agak masuk kantor, cutinya mau diapain gitu. Apalagi kita ubah dari task dari working hour based company jadi a goal atau KPI oriented company. Jadi kita ngedrive mereka berdasarkan KPI ataupun target. Jadi cuti itu jadi agak kurang relevan. Kita masih review nih sebenarnya apa yang harus kita lakukan dengan namanya cuti. Karena itu hak karyawan ya dari segi policy. Dan benar kita udah 1,5 tahun berjalan work from home. Salah satu yang kita merasakan adalah ya tadi, human touch-nya itu jadi kurang. Karena semuanya serba digital, kita juga lagi kaji nih. Kita kaji bahwa sebenarnya kita perlu balik ke kantor nggak? Kita coba lakukan internal survey. Kita run the survey, what is the response of our teams? Ternyata most of the people itu merasa work from home itu lebih efektif. Karena mereka nggak perlu travel, mereka bisa lebih produktif, lebih dekat dengan keluarga, sehingga bisa menyusun ruang kerja yang lebih nyaman untuk mereka sendiri. Kemudian saya throw another questions. Kalau begitu, saya kasih opsi. Apakah kalian mau full work from home, full work from office, ataupun hybrid? 2 hari office, 3 hari kantor. Surprising, walaupun mereka merasa lebih produktif di rumah, majority itu memilih opsi yang ketiga, itu mix. Karena mereka masih merasa bahwa somehow digital seperti ini nggak bisa replace yang tadi, ketemu, ngobrol secara langsung, dan discuss secara langsung. Jadi essential human touch itu hilang. Jadi ketika mereka bisa ketemu, itu mereka merasa team bonding itu lebih kuat dibanding fully everything on remote. Jadi kita juga mengaji bahwa tools yang kita pakai, karena dari awal kita ada digital company, tools yang kita pakai ini dari awal memang sudah sangat mendukung untuk kita work from
home ya. Jadi secara meeting, secara data sharing, ya bagaimana security, apalagi kita bekerja di sektor konsultan ya. Jadi banyak data confidential, terutama data-data customer yang sebenarnya kita kolaborasi dengan timnya kita. Jadi itu penting sekali buat kita menjaga esensial data, tools komunikasi yang tepat itu harus kita gunakan yang corporate security dan corporate punya kontrol terhadap data-data tersebut. Jadi menurut kita kesimpulannya adalah Weaver itu pasti akan menerapkan hybrid model karena ya tadi bukan karena kita gak produktif tapi kita gak mau timnya itu bondingnya hilang. Jadi kita memilih akan hybrid dengan ada sebagian yang akan balik ke kantor. Kapan? Itu kita lagi menggodok sih kan sekarang lagi naik turun dan most of the countries I think nowadays akan berpikir bagaimana hidup berbarengan dengan COVID ya. Karena COVID itu gak mungkin hilang dalam beberapa tahun ke depan. Jadi bagaimana kita hidup berbarengan dan coba kita menjalankan bersama. Tadi saya menarik nih Pak Leo di awal kan yang ngomong sebenarnya perusahaan MNC yang cenderung gampang work from home dan digital ya. Mungkin lebih tepatnya adalah lihat nature company-nya sih Pak menurut saya ya. Karena kayak saya dari Heptaco, Pak Iwan, kita mostly adalah company yang digital native. Kalau bahasanya digital native. Anak muda, lalu kita punya pekerjaan itu berhubungan dengan digital. Jadi dari awal ketika pandemi masuk, kita udah ready di bulan 3 2020 itu sudah semua balik ke rumah masing-masing. Karena company belum punya policy waktu itu ya, bagaimana menjaga keselamatan karyawan. Karena aset number one di company kami adalah human. Human itulah yang menggerakkan company SI ini. Jadi untuk memproteksi itu ya saya menginstruksikan kita semua dari rumah dan kantor itu nganggur. Yang bisa masuk kantor bisa. Yang tadi yang seperti yang Bu Sandra jelasin, misalkan ada yang punya kesulitan di internet di rumah. Kantor ready tuh, fasilitas ready, silakan. Kantor gak ada orang, cuma ada polisinya. Harus diisi form-form tertentu siapa yang ke kantor. Jadi ketika ada sebuah kasus yang terjadi, kita bisa trace. Oh, ternyata pada hari itu siapa aja di kantor. Jadi kita gampang memonitornya. Jadi itu sih yang sedikit pengalaman Weaver sebelum pandemik, waktu pandemik ini, dan ke depan planning kita seperti apa. Ini sharingnya dari saya. Kadang kalau kita lihat itu generation gap itu yang membuat, jadi penerimaan masing-masing generation terhadap perlakuan baru itu berbeda-beda. Nah, di tempat saya boleh dibilang generation gap itu bisa ada 4 generation gitu. Bisa from baby boomer sampai yang Gen Z gitu, yang sekarang sudah pada mulai masuk ini gitu. So, ketika mereka dihadapkan kepada teknik pekerjaan yang tadi lebih fleksibel, work from out, WFH, WFO gitu, HRD yang kebingungan biasanya mencari jalan tengah gitu. yang baby boomer, yang Gen X masih punya pikiran kerja ya di kantor gitu loh. Kalau nggak fisik di kantor berarti nggak kerja. Kalau di rumah saya nggak percaya lu kerja, kan gitu ya. Anak-anak yang milenial kayak Gen Z, ambil contoh kemarin lusa gitu. Saya ada meeting nih sampai jam 7:30 malam gitu. Baru selesai dan kebetulan pas saya lagi work from office, lagi WFO gitu. Pas keluar dari parkiran, dari basement, saya masih ketemu anak-anak muda-muda itu. Loh kok kalian pada belum pulang? Terlanjur Pak, lagi gojek sekalian. Padahal sudah jam 8 malam gitu. Kita bilang sudah jam 8 masih di kantor. Gitu. So, yang sering terjadi mungkin yaitu tadi Pak, biasanya different thinking ya. Different thinking itu yang HRD harus jembatani gitu loh. Yang antara di satu sisi yang anak-anak muda bisa menerima situasi ini dan mereka lebih fleksibel terhadap situasi ini, terhadap bekerja, terhadap teknologi approach gitu ya. Mereka lebih cepat, sedangkan beberapa yang generation gap kadang-kadang kayak mau Zoom meeting aja kayak kita habis 15-30 menit masih ada yang Zoom problem gitu.
Terus kadang masalah gampang uniform gitu ya. Uniform tuh jadi susah gitu. Mereka bilang, oh kalau namanya WFH meskipun di rumah, kalau lagi Zoom ya harus pakai seragam. Nah, kayak gitu-gitu. Nggak boleh gitu nyata. Nah, HRD yang biasanya nyoba menengahi gitu. Approach apa yang misalnya kita pakai lah untuk mendamaikan acceptance yang karena terpengaruh situasi pandemi ini. Nah, contohnya ya kayak tadi misalnya ketika ada iri-irian WFO sama WFH gitu ya. Nah, kita juga minta biasanya kedewasaan para manajer untuk bisa selain ngatur rasio juga misalnya mengatur giliran gitu. Sehingga nggak ada yang iri siapa yang kena WFH, siapa yang kena WFO gitu. Terus juga dikembalikan kepada kondisi masing-masing function gitu. Kayak misalnya marketing kita itu boleh dibilang isinya anak-anak muda-muda gitu ya gitu. Mereka bisa dan tidak menjadi masalah ketika kemarin 100% itu nggak ada orang sama sekali gitu ya. Gitu. Tapi ada yang beberapa yang masih misalnya bilang Pak acceptance-nya di tempat kami ada ini sih agak risky kalau misalnya ngelihat WFH-WFO-nya ya silakan gitu. Jadi kita mulai kayak ya berdamai lah gitu, atur aja asalkan productivity, output, outcome-nya masih bisa dijaga. Mbak ya yang memang saya jadi bingung itu di HRD yang biasanya seringkali kayak gitu menerapkan guideline baru gitu Pak, guideline baru selama pandemik. Isinya kita buat memo, policy and procedure itu like tons of memos and policy and procedure dan kadang minggu ini baru dibuat tiba-tiba minggu depan sudah ada revisi gitu. Karena habis ini buat tiba-tiba tadi ada yang protes ya. Lagi ada yang protes lagi terus kita cari gimana yang mengakomodasi. Nah, sampai satu titik kadang-kadang kita juga nggak bisa ya kalau semuanya itu ada dimasukkan what if gitu. Nah, makanya yang tadi di awal saya sempat cerita, HRD juga buat ada beberapa guideline gitu. Nah, guideline ini yang harus disepakati ya, oleh beberapa pihak. Sekarang ini sih sebenarnya sudah tidak ada kendala lagi ya Pak. Jadi teman-teman yang di operasional mereka sudah tahu bahwa mereka tidak akan ada jadwal untuk WFH. Jadi mereka pasti akan full kerja di hospital, baik itu yang di pelayanan maupun yang di back office. Sedangkan yang bisa WFH itu hanya untuk mereka yang kerja di corporate karena secara posisi gedungnya berbeda. Jadi sudah tidak ada kendala. Nah, saat ini kita hanya tinggal memfasilitasi bagaimana kita hidup berdampingan dengan COVID nih jadinya. Tadi melanjutkan dari ceritanya Pak Robert gitu kan. Untuk kedepannya seperti apa gitu kan. Jadi kita saat ini lebih melihatnya ke arah sana karena pandemi ini ya tidak ada ahli yang bisa menyatakan pandemi ini kapan akan berakhir. Jadi kan akhirnya harus digital ya collaboration-nya. Nah, sementara itu adalah mereka memakai tools yang berbeda-beda gitu. Kemudian juga ketika tiba-tiba pandemik gitu ya, kalau divisi yang khusus, contoh yang terbiasa online seperti software development, konten, digital marketing, itu mereka terbiasa dengan alat komunikasi. Contoh chatting ya. Chatting tapi memang khusus untuk kolaborasi, bukan chatting seperti WhatsApp atau Telegram, itu kan memang pure untuk komunikasi, bukan untuk bekerja. Nah, alat chattingan tadi, alat seperti WhatsApp dan segala macam, kalau untuk bekerja itu kurang pas ya. Memang bisa berbagi file dan segala macam, tetapi organize filenya kan kurang baik gitu ya. Sehingga kalau di divisi yang memang terbiasa kolaborasi digital, kita memakai software chatting yang memang untuk bekerja. Bagaimana kita mencari file secara cepat di chatting tadi, bagaimana kita bisa saring
share kalender masing-masing gitu ya, dan seterusnya. Nah, sebut saja Luck di sini ya. Kami pakai Luck, kemudian basicnya adalah chatting sehingga bisa dipakai oleh semua divisi ya, karena chatting bentuknya ya, chatting itu kan enak ya. Tetapi terintegrasi dengan email, terintegrasi dengan video meeting juga gitu ya. Jadi nggak perlu ke Zoom seperti saat ini gitu ya. Kami langsung pakai itu saja gitu. Bisa share screen juga gitu. Kemudian ada pengaturan tugas ya, to-do list gitu. Kemudian pengaturan deadline, progress gitu ya. Kemudian yang terpenting juga adalah ada fitur absen digital. Jadi saya misalkan dari manajemen bisa tahu siapa aja yang WFH, siapa aja yang WFO gitu. Jadi ada check-in-nya ya, ada check-in-nya. Oh ini sih ini lagi WFH, si ini lagi WFO gitu. Jadi saya juga langsung tahu tanpa harus nanya gitu, langsung bisa tahu. Kemudian pembagian jadwal juga terintegrasi gitu. Kalau sebelumnya untuk biasa kita jadwal itu Google Calendar gitu ya. Jadi sekarang ini mau Zoom kapan aja itu kan biasanya kami jadwalkan di kalender untuk booking dan seterusnya. Nah kemudian di tools itu udah langsung aja terintegrasi dengan kalender internal maupun eksternal gitu. Jadi lebih mudah lagi. Jadi yang kami lakukan itu kemarin adalah memang kami sudah digital tapi alatnya itu masih mencar-mencar ya gitu, masih macam-macam gitu ya. Ada harus pindah ke sana, harus pindah ke sini. Yang kami lakukan waktu itu adalah mencari platform. Ya sudah ini sepertinya pandemik ini nggak tahu kapan gitu ya, sehingga kami harus siap-siap mencari platform yang ditetapkan menjadi platform wajib perusahaan gitu untuk bekerja. Jadi waktu itu yang kami lakukan adalah menentukan, jadi policy-nya kita wajib memakai platform ini nih, sehingga setelah memakai platform ini kemudian pekerjaan kami mau digital, mau kemudian WFH, mau kemudian WFO itu sudah lebih efisien lagi gitu. Gitu kalau dari Heptaco Pak Ivan. Ternyata yang paling penting itu adalah komunikasi dan kolaborasi yang merupakan kunci untuk melakukan namanya hybrid workplace. Supaya bisa berjalan secara efektif di masa yang akan mendatang. Mungkin nggak semua perusahaan itu bisa menerapkan hybrid workplace-nya sendiri. Seperti contohnya di hospitality, public transport, ataupun manufaktur. Karena banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Dengan success story ini seperti dalam melakukan hybrid working dengan menggunakan aplikasi yang tadi mungkin Pak Irwan sudah mention, nama aplikasinya adalah Luck, sebagai communication and collaboration tools yang dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan juga security dalam data-data yang mereka kelola atau mereka proses. Jadi untuk perusahaan yang mau full WFO atau mungkin work from home harus memilih tools yang tepat untuk menunjang komunikasi dan kolaborasi di perusahaan tersebut. Gitu.